welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun udah rajin nonton, baik kalian di Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, dimanapun kalian berada. We are so happy to meet all of you. Yeay! Nah, sekarang sebelum kita nyanyi, dengar firman, main games, kita mau yel-yel dulu yuk, biar lebih semangat yuk. Yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Sekali lagi gak sih, biar lebih semangat? Ya, let's go. Joy, yes, 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 I'm awesome. Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, 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 I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga. Turut bekerja
surga, lebih dari siapapun. Oh yes God, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadirmu mendetuk aku, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkara. Ini yang kami percaya. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Come on Joy Kids, dimanapun kita berada hari ini, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you setia buat kami, dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, jadi kali ini kita mau main games. Oke, jadi games kita hari ini yaitu adalah menulis janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Tapi nanti tulisannya itu akan dihias secantik mungkin seperti pelangi. Kita mulai sekarang. Yeay. Oke, jadi Miss Yovita memulai dengan warna krim. Dan Miss Susi memulai dengan warna oranye.
Yeay, oke jadi gambarannya sudah selesai ya. Aku kasih tunjuk ke kamera. Lihat. Oke, jadi teman-teman sekalian bisa coba di rumah ya. Halo semuanya, apa kabar? Nih, Mister mau tanya nih, siapa yang di sini pernah bohong atau telling a lie? Pernah pasti kan, berbohong itu sesuatu yang biasanya sering atau bahkan kadang-kadang atau jarang deh yang kita lakukan. Nah, berbohong biasanya apa sih yang sering-sering kita lakukan, atau kebohongan apa sih yang pernah kita lakukan seperti itu? Yang paling sering kita lakukan itu adalah kita janjian mau play date sama temen gitu, janjiannya jam 1, tapi karena something happen membuat kita bisa datangnya jam 2 gitu ya. Kalau ini sih sebenarnya bukan bohong ya, tapi karena ada kejadian yang membuat kita jadinya nggak jadi datang jam 1 nih, datangnya jam 2. Atau mungkin gini, kita janji nih sama papa mamanya kita, sama parent kita ngomong, oke, Pa, Ma, aku mau ngerjain PR, homework mau aku kerjain, kayak gitu. Tapi karena kita keasikan nonton, atau mungkin keasikan main handphone, nontonin YouTube, TikTok, atau mungkin main game, sampai akhirnya kita lupa nggak ngerjain PR-nya kita, kayak gitu. Ini juga sebenarnya kebohongan yang nggak disengaja juga sih ya. Atau gini, nih, kita mungkin pernah bohong kayak gini nih. Kita udah ngomong nih, ditanya sama parent kita, udah minum obat kayak gitu, terus kita jawabnya, udah Ma, udah minum obat. Padahal sebenarnya kita belum minum. Nah ini nih yang namanya bohong, yang beneran bohong nih, yang ngomongnya ngelakuin, tapi ternyata dia tidak ngelakuin kayak gitu. Nah hari ini kita semuanya akan belajar mengenai hal-hal tentang kebohongan, tapi kebohongannya berbeda nih. Karena apa? Karena hari ini kita akan berbicara mengenai janji Tuhan yang gak pernah bohong, janji Tuhan yang selalu ditepati. Nah, cerita hari ini itu cerita tentang di mana Tuhan berjanji yang sebenarnya sudah ratusan tahun, tapi ditepati loh janji itu. Janji itu ditepati oleh Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan gak pernah bohong. Penasaran ceritanya? Yuk kita mau dengarkan ceritanya. Ketika Herodes menjadi raja negeri Yehuda, ada seorang bernama Zakaria. Dia seorang imam dan ia termasuk golongan imam-imam Abia. Istrinya bernama Elisabeth. Dia juga keturunan imam. Kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya menaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan mereka kedua-duanya itu sudah tua. Pada suatu hari, waktu golongan Abia mendapat giliran, Zakaria menjalankan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Dengan undian yang biasanya dilakukan oleh imam-imam, Zakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan membakar kemenyan. Sementara upacara pembakaran kemenyan diadakan, orang banyak berdoa di luar. Nah, pada waktu itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat itu berdiri di sebelah kanan meja tempat pembakaran kemenyan. Ketika Zakaria melihat malaikat itu, ia bingung dan takut, teman-teman. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut Zakaria, Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus memberi nama Yohanes kepadanya. Engkau akan sangat gembira dan banyak orang akan bersukaria bila anak itu lahir nanti. Ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sejak lahir ia akan dikuasai oleh Roh Tuhan dan banyak orang Israel akan dibimbingnya kembali kepada Tuhan.
Ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Ia akan mendamaikan bapak dengan anak, dan orang yang tidak taat akan dipimpinnya kembali pada jalan pikiran yang benar. Dengan demikian, ia menyediakan suatu umat yang sudah siap untuk Tuhan. Bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi? Tanya Zakaria kepada malaikat itu. Saya kan sudah tua dan istri saya juga sudah tua. Malaikat itu menjawab, saya ini Gabriel. Saya melayani Allah dan ialah yang menyuruh saya menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Apa yang saya katakan akan terjadi pada waktunya. Tetapi karena engkau tidak percaya, engkau nanti tidak dapat berbicara. Engkau akan bisu sampai apa yang saya katakan itu terjadi. Sementara itu, orang-orang terus menantikan Zakaria. Mereka heran mengapa ia begitu lama di dalam rumah Tuhan. Dan pada waktu ia keluar, ia tidak dapat berbicara kepada satupun dari mereka. Ia terus saja memberi isyarat dengan tangannya. Dan dia tetap bisu. Maka orang-orang pun tahu bahwa ia sudah melihat suatu penglihatan di dalam rumah Tuhan. Setelah habis masa tugasnya di rumah Tuhan, Zakaria pun pulang ke rumah. Tidak berapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, lalu mengurung diri di rumah 5 bulan lamanya. Ia berkata, akhirnya Tuhan menolong saya dan menghapus kehinaan saya. Nah, ketika Elisabet sudah mengandung 6 bulan, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di daerah Galilea. Gabriel diutus kepada seorang perawan yang bernama Maria. Perawan itu sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, salam, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau. Mendengar perkataan malaikat itu, Maria terkejut. Sehingga dia bertanya-tanya dalam hati, apa maksud salam itu? Maka malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Ia akan menjadi agung dan akan disebut anak Allah yang kudus, yang maha tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Raja Daud, nenek moyangnya. Dan ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Tapi saya kan masih perawan, kata Maria itu kepada malaikat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan malaikat itu menjawab kepada Maria, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir akan disebut kudus, anak Allah. Ingat, Elisabet, sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan. Walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul, sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Dan sesampainya waktu bagi Elisabet untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mendengar betapa baiknya Tuhan terhadap Elisabet. Dan mereka pun ikut bergembira dengan kehadiran dan kelahiran anak itu. Waktu bayi itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunat dia. Mereka mau menamai bayi itu Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, tidak,
ia harus diberi nama Yohanes. Tidak seorang pun dari saudara-saudaramu bernama begitu, kata mereka semuanya. Lalu dengan isyarat mereka bertanya kepada Zakaria, nama apa yang mau diberikannya kepada anaknya. Zakaria meminta sebuah buku tulis untuk menulis. Namanya Yohanes. Mereka semua heran. Pada waktu itu juga Zakaria dapat berbicara lagi dan memuji Allah. Tetangga-tetangganya semua takut. Dan kabar itu tersebar di seluruh daerah pegunungan Yudea. Semua orang mendengar hal itu dan bertanya dalam hati, menjadi apakah anak itu? Sebab Tuhan menyertai dia. Nah, teman-teman, kita ingat kembali. Siapa saja yang pernah berjanji atau kita pernah memberikan sebuah janji gitu. Kita pernah berjanji kepada orang atau kita pernah dapat janji juga dari orang gitu. Tapi ternyata gak ditepati. Teman-teman, ada seorang ayah, orang tua, dia ngomong sama anaknya, kamu kalau nilaimu gak ada yang remedial, kalau SAS-mu gak ada yang remedial, kamu nanti papa ajak jalan-jalan, papa belikan mainan. Wah, kedengarannya asik dong, ada janji kalau SAS-nya gak ada remedial, kita jalan-jalan, kita beli mainan baru. Tapi apa yang terjadi ketika nilai SAS itu sudah keluar, papanya lupa. Dan papanya membuat janji yang baru lagi. Oke, nanti kalau kamu terima rapotmu itu bagus semuanya, nanti deh kita akan beli mainan dan kita jalan-jalan. Dikasih janji lagi sama ayahnya. Tapi teman-teman, ternyata ayahnya juga lupa. Kira-kira apa ya yang membuat ayahnya jadi lupa? Orang seringkali berjanji, tapi tidak banyak orang juga suka menepati janji itu. Tapi ingat, Allah kita ini Allah yang berbeda. Dia punya janji, bahkan sudah ratusan tahun janji itu diberikan, tapi tetap ditepati oleh Allah. Dia membawa kabar baik melalui malaikat Tuhan bahwa Sang Mesias akan lahir untuk menepati janjinya. Wah, cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang paling baik. Ia selalu menepati janjinya dan mungkin kadang-kadang ayah atau ibu yang kita punya di rumah mungkin tidak bisa memberi semua yang kita minta. Mungkin kadang kita kecewa karena tidak ditepati janjinya. Tapi sadarilah bahwa kita punya Tuhan yang sangat berbeda. Ia Bapa yang Maha Kuasa dan janjinya itu tidak akan pernah gagal. Apa yang Ia katakan pasti akan terjadi. Ingat selalu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi teruslah percaya dan berdoa kepadanya karena Tuhan kita adalah Bapa yang setia dan selalu mengasihi kita. God always keep His promises. God bless you. Super kebenaran kita hari ini adalah God always keeps His promises. Ayat penuntun kita terambil dari Lukas 1 ayat 5-45 dan 57-66. Or in English, Luke 1 verse 1-45 and 57-66. Ayat hafalan kita terambil dari Bilangan 23 ayat 19. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Or in English, Numbers 23 verse 19. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hari ini sudah mengajari kami akan kebenaran akan rencanamu dan juga janji-janjimu Tuhan. Berkati kami dalam sekolah kami dan juga keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini dan juga games hari ini yang sangat seru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next week. God bless.